Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya perkuliahan algoritma dan pemrograman 2 ini untuk pertemuan ke-10 ya. Sebelumnya saya sudah upload materi pertemuan 10 untuk kelas A dan B. Saya sudah share di group. Semoga sudah ada yang membaca atau menonton. Jika tidak, saya tetap akan bahas untuk kelas ini sebagai materi yang baru ya. Karena pertemuan yang terakhir kita baru membahas tentang array dan matriks. Berbeda dengan 2 pertemuan sebelumnya, saya membahas tentang perbedaan dulu ya antara tipe data baru yang akan kita atau struktur data baru yang akan kita pelajari hari ini, yaitu file, dengan yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu array dan matriks. Nah, untuk di kelas ini saya mau ubah sedikit ya. Saya nggak jelaskan dulu ya perbedaan dari tipe struktur penyimpanan atau tipe struktur data ini. Saya langsung aja masuk kepada apa itu arsip. Nah, kalian mungkin udah terbiasa mendengar kata arsip atau file ya. Apa itu arsip atau file? Yang kalian pahami, sampaikan coba dengan bahasa sedikit. Menurutmu arsip atau file itu apa? Sebuah apa? Tempat penyimpanan data. Oh, tempat penyimpanan data. Biasanya di mana sih kita menemukan arsip atau file? Di rak. Oh iya, di rak. Itu ada ya. Tempat menyimpan data atau informasi ya. Di mana lagi? Di dalam laptopmu ada? Ada, banyak sekali ya. Bedanya apa yang ada di rak buku dengan yang di dalam laptop? Yang tersimpan sama nggak sifatnya? Bahwa itu adalah data atau sumber informasi. Sama? Sama. Bedanya apa? Yang di rak buku dengan yang di laptop. Yang di laptop itu sebetulnya di mana sih file itu tersimpan? Di hard disk. Di hard disk ya. Di media penyimpanan lain ada? Yang kalian bawa-bawa apa? Kalian masih suka bawa disket? Disket udah nggak ada ya. Apa yang dibawa sekarang? Flash disk. Ada file di dalamnya? Ada. File apa yang kalian simpan biasanya? Tugas. Sesuatu yang kalian ketik-ketik ya. Kemudian atau sesuatu yang di-download gitu ya. File itu bisa berupa apa aja? File apa? Bisa sekarang tuh multimedia, bisa gambar, bisa dokumen teks gitu ya, bisa juga berbagai format dari file ya. Sebetulnya berbagai format file itu menunjukkan apa sih? Coba kita simak ya. Gimana kita bisa melihat file apa yang ada di laptop kita? Di laptop berarti apa? Di hard disk laptop kita. Gimana kita bisa melihatnya? Tools apa atau aplikasi apa yang bisa digunakan? Sehari-hari kalian mau buka file loh, lihat dari mana? Jangan ragu Robin. Explore. Nah, istilah itu sekarang Explorer gitu ya. Explorer seperti ini ya. Apa yang kita lihat di Explorer? Nah, yang ini apa? Namanya gitu ya. Ini apa? Tanggal dibuat. Ke atas ini apa? Ukuran. Ini apa? Coba saya besarkan dulu ya. Saya besarkan dulu. Nah, ini apa nih sebetulnya? Yang paling akhirnya. Jenis file. Jenis file itu maksudnya apa? Format. Tergantung pada apa sih? Bisa nggak
Aku bikin pakai Excel tapi formatnya doc. Enggak. Kenapa? Beda ini. Oke. Kalau Excel itu apa yang dihasilkan biasanya? Ini kan extension ya, istilahnya ya. 3 titik di belakang itu adalah extension. Extension itu menunjukkan apa? Jenis dokumennya, sekaligus akan terasosiasi dengan aplikasi apa yang menghasilkan. Kemudian kita juga jadi tahu dari mana kalian tahu dari sekian nama file ini. Kalau ini nggak ada, ya, dari mana kita tahu ini filenya itu apa isinya atau tipenya apa? Bisa nggak file doc saya buka dari Excel? Tidak. Kenapa? Jenisnya berbeda. Jadi ingat ya, file itu tidak semua jenisnya sama, tidak semua dia berupa dokumen teks. Tidak semua file yang disimpan oleh file itu diperlakukan sebagai elemen data yang sama. Oke ya. Kemudian ukuran ini menunjukkan apa sih sebetulnya? Jumlah byte data dilihat dari apa yang sudah disimpan. Ya. Nah, ini semua kita informasi file itu kalau yang kita lihat di sini data-data ini ya, nama, tanggal, ukuran, jenis, mungkin lain-lain gitu ya. Seperti kalau di HP kita ya ada file gambar ya, hasil foto itu juga bisa disimpan di mana dia di create ya. Nah, itu namanya apa? Metadata. Nah, biasanya file-file yang dihasilkan oleh aplikasi tertentu dia punya yang namanya header. Header itu menyimpan informasi tentang file ya. Oleh sebab itu, karena format file sedikit berbeda, belum tentu ya semua file itu bisa kita buka dengan aplikasi misalnya kalau misalnya bab ini ya, saya buka dengan notepad ya, notepad biasa, bisa nggak kira-kira? Mana ya? Oke, saya misalnya buka ada notepad di sini. Oke, nanti suatu saat coba buka aplikasi yang seperti misalnya doc ya. Kalian buka dengan notepad bisa nggak? Ini kalau komen ini bukanya dari mana ya? Windows juga. Komen sih. Ada munculin Windows? Oh, dari atas ini ya. Dari sini. Atau ini saya lewat aja ya. Jadi artinya bahkan sebuah file itu harus dibuka dengan aplikasi yang sama dengan yang membuatnya ya, agar datanya bisa diakses. Karena belum tentu bisa. Kenapa demikian? Karena saat penyimpanan dia disimpan dengan cara-cara tertentu sehingga harus diakses dengan cara tertentu. Cara tertentu itu artinya apa? Data yang tersimpan itu bukan diperlakukan sebagai data teks biasa ya. Oke, nah sekarang saya lanjutkan dulu, itu tentang file ya. Kenapa sih kita simpan data di dalam file? Misalnya nih ya, saya kalau misalnya buat dokumen, ini kan isi kosong ya. Kemudian kalau saya keluar, ada nggak dokumen barunya? Ada nggak? Nggak ada. Kapan dia ada? Kalau bisa. Jadi kalau ini saya bikin dokumen, sudah saya kata ketik, terus saya
keluar gitu ya. Keluarnya pakai apa? Pakai ditutup aja gitu ya. Akibatnya apa? Tidak tersimpan sama sekali. Misalnya kalau ini walaupun masih kosong, saya simpan sebagai misalnya tes gitu ya. Saya simpan di, jangan lupa directory. Saya simpan di new folder ya, di buku AP ya, new folder. Kemudian saya simpan sebagai test file gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat dulu di buku AP tadi ada namanya folder new folder ya. Ini isinya gini ya. Oke, enggak ada test file, enggak ada kan? Nah, sekarang kita coba simpan. Simpan sebagai test file ya. Saya kasih extension misalnya LL. Oke. LL. Coba kita lihat apa hasilnya. Oh, gunakan keduanya. Oke. Coba kita lihat hasilnya. Di sini ada file, test file. Nah, dokumen itu pasti ditambahkan extensionnya oleh Word ya. Oke. Nah, ini LL itu ada yang saya tambahkan sendiri. Nggak masalah sih buat Word selama extension file itu adalah doc, dia bisa dibuka ya. Sekarang coba kita buka dari Word ini. Tadi saya sudah tutup ya. Oke, jendela ini saya coba sekarang saya tutup ya. Kemudian dokumen kosong saya bikin lagi save as. Oke, kita coba lihat. Ada tes, kita buka, isinya masih kosong. Belum kita apa-apakan. Ya. Oke. Kalau Word ini tipe filenya itu tipenya apa sih, data yang tersimpannya? Karakter ya. Beda kalau misalnya dengan, nah misalnya gini ya, file program ya. Coba kita buka dengan Word, bisa nggak? Oke, kayak program kita contohnya ini ya, di source pasti ada nih. Nah ini ya, ekstensinya Java. Kalau kita buka dengan Word gimana jadinya? Java. Nah, tidak dapat dibuka gitu ya. Padahal isinya juga teks ya. Nanti kalian coba banding, kenapa nggak bisa dibuka? Padahal isinya juga teks. Sama Netfile bisa ya, sama Netbeans bisa ya. Sama Eclipse dia bisa dibuka, tapi sama Word nggak bisa. Oke, nah itulah serba-serbi dari file, yaitu agar data atau informasi atau sesuatu yang sudah kita
kelola, kita masukkan, kita ketikkan, itu bisa tersimpan ya, dan bisa diakses kembali walaupun file itu udah kita tutup dan atau kita sudah keluar dari aplikasi ya, aplikasi di mana file tersebut dibuat ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Itu baru penjelasan tentang file ya. Sekarang saya coba buka lagi yang tadi ya. 17. Apa itu file? Nah, sekarang dari konsep pemrograman ya. Tadi dari keseharian kita ya, dalam mengelola data ya, data-data baik mungkin di kantor itu ada yang namanya dokumen yang sering disebut juga sebagai file atau arsip, atau ketika dalam konteks kita menggunakan perangkat komputer ya, itu ada juga yang namanya file ya, dimana di sana tersimpan sumber-sumber informasi yang kita perlukan ya, agar bisa diakses kembali. Nah, dalam konsep pemrograman ada juga yang namanya file atau arsip. Nah, di sini file atau arsip itu adalah berkas atau struktur penyimpanan data di dalam memori sekunder seperti disk. Jadi memang file-file yang dihasilkan yang tersimpan di dalam komputer itu ya, yang tersimpan di dalam hard disk komputer itu adalah sebagai suatu tempat penyimpanan data. Nah, di mana data yang tersimpan ini dalam berbagai format yang sudah ditentukan. Untuk apa gunanya? Agar data tersebut dapat diakses kembali. Cara mengaksesnya gimana? Data yang sudah ditutup itu dibuka dulu, lalu datanya diakses satu per satu. Oke. Di sini sebagai struktur penyimpanan data, maka tipe data atau tipe sekelompok data yang disimpan di dalam arsip tersebut tipenya harus sama ya. Ini ya, tipenya harus sama. Misalnya data karyawan, atau bisa juga data apapun ya. Nah, apa yang disimpan di dalam arsip itulah yang disebut sebagai rekaman atau record ya. Tadi tergantung kepada data yang direkamnya. Misalnya kalau kita menggunakan dokumen ya, Word, berarti data yang disimpannya adalah sebagai teks. Kalau itu adalah hasil foto, berarti apa? Data yang disimpan itu pasti bukan diperlakukan sebagai karakter, tetapi sekumpulan piksel dari suatu gambar ya. Kalau itu adalah data dari Excel, berarti yang tersimpan itu adalah kumpulan dari worksheet-nya ya, dimana worksheet-nya juga ada strukturnya ya. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana sih data di dalam arsip itu disimpan. Ternyata memang lebih enak menjelaskan, nggak langsung masuk ke arsip, tapi menjelaskan dulu perbedaan antara file dengan array dengan matriks. Tapi nggak apa-apa, saya akan coba ya. Nah, ini file sebetulnya ini adalah gambaran imajiner bahwa suatu file itu terdiri dari sekumpulan data yang bertipe sama ya. Terus ini menunjukkan apa? Link atau hubungan antara elemen-elemen yang tersimpan di dalam arsip ya.
kalau dokumen yang tersimpan di rak itu, ya, isi dokumennya itu yang pertamanya apa? Elemen pertamanya adalah dianggap yang paling atas ya, buka. Nah, itulah elemen yang pertama. Nah, di sini juga berlaku ya. Kemudian untuk, nah sekarang lepaskan dulu ya, karena susah juga kita mengasosiasikan cara penyimpanan dokumen di rak dengan yang akan kita bahas. Nah, untuk arsip beruntun atau sekuensial yang tersimpan di dalam media penyimpanan di komputer, maka rekaman yang tersimpan di dalam satu file tersebut akan diakses secara beruntun, ya, mulai dari rekaman pertama sampai selanjutnya. Beruntunnya nanti kita tidak perlu tahu ini hubungan bahwa urutan antara data tersebut akan diatur oleh sistem operasi, ya, dalam penyimpanan fisiknya. Oke, nah, jadi nanti yang akan diketahui atau saat suatu file disimpan, nah, dia akan ditempatkan pada posisi, nah, apa yang akan ditempatkan? Nanti file ini ada yang namanya suatu penunjuk, ya, suatu penunjuk ke suatu arsip atau kita juga sebut sebagai pointer, ya. Nah, pointer akan ketika suatu file dibuka, dia selalu akan menunjuk memulai dari rekaman yang pertama, ya. Lalu dia akan diakses secara beruntun, ya, satu persatu sampai elemen data yang kita inginkan atau sampai elemen yang terakhir. Nanti di dalam arsip biasanya nanti ketika suatu arsip di-create dan data disimpan, maka setelah selesai proses penyimpanan, maka pada arsip tersebut akan diberi suatu tanda, ya, suatu tanda dari akhir arsip, ya. Jadi perbedaan antara arsip dengan array itu adalah kalau di array data tersebut bisa diakses secara langsung pada elemen yang diinginkan berdasarkan apa? Apa yang ada pada array? Alamat dari suatu elemen ditentukan oleh apa? Index, ya, index, ya. Jadi ingat ya, bicara array dan matriks itu ada index. Nah, di dalam konsep file nggak ada yang namanya index, ya. Tetapi pembacaan data itu memanfaatkan yang namanya pointer, ya, nanti. Jadi pointer, ya. Oke. Terus perhatikan bahwa arsip beruntun tidak jauh berbeda dengan struktur lain. Kelihatannya bahwa memang tidak jauh berbeda tuh karena apa? Dia sama-sama menyimpan banyak elemen, tetapi yang berbeda adalah cara mengakses. Yang satu melalui indeks, yang satu melalui pointer dengan pembacaan secara sekuensial, ya. Oke. Nah, ini tadi bahwa
rekaman sampai rekaman yang terakhir. Jika pada lari kita dapat mengakhiri pemrosesan beruntun bila mana pencatat indah lari sudah melebihi ukuran lari. Itu kalau untuk mengunjungi seluruh elemen lari, maka patokan kita berhenti membaca itu adalah apa? Jika indeks sudah mencapai apa? Indeks terakhir, ya. Indeks terakhir itu ditentukan apa? Oleh ukuran larinya. Sedangkan kalau pembacaan ke arsip itu akan berakhir jika pointer atau penunjuk ke file itu, penunjuk ke rekaman itu sudah menunjuk ke tanda akhir dari arsip atau end of file. Dari mana kita tahu tanda end of file ini biasanya diberikan oleh sistem operasi ketika suatu file di-create dan disimpan. Nah, pada saat menyimpan atau akan menutupnya itulah diberi tanda akhir dari arsip. Ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara pengelolaan arsip di dalam sebagai variabel? Ya, ingat arsip ini adalah struktur penyimpanan data. Nah, dia pun harus dideklarasikan sebagaimana kita mendeklarasikan variabel. Ya, variabel yang bertipe data sederhana atau bertipe data terstruktur seperti record atau array dan matriks. Nah, arsip juga bisa kita definisikan sebagai tipe data ya. Oke. Kalau dideklarasikan sebagai tipe data artinya apa? Tipe arsip ini bisa kita gunakan untuk mendeklarasikan tipe dari suatu variabel. Oke, ini ya. Nah, arsip itu tipenya bisa macam-macam, bisa bertipe bilangan bulat, bisa bertipe rekaman, bisa bertipe karakter. Ingat ya, ini dia adalah file of rekaman. Nah, rekamannya itu tipenya apa? Bisa tipe data sederhana atau bisa bertipe data terstruktur lainnya. Oke, ini contoh kalau arsipnya adalah bertipe data mahasiswa. Nah, makanya data mahasiswa ini harus dideklarasikan terlebih dahulu. Ya. Oke. Ini contoh ya, contoh berbagai arsip ya, berbagai jenis arsip, dan jika data sudah tersimpan seperti ini keadaannya ya. Kemudian masing-masing arsip yang sudah berisi data itu pasti akan mempunyai sebuah tanda akhir dari arsip kalau penyimpanannya sempurna ya. Oke, sekarang kita lihat, karena kita belajar tentang arsip ini adalah dalam rangka untuk belajar mengelola arsip sebagai struktur penyimpanan data di dalam suatu aplikasi. Nah, di sini kita akan membahas ya beberapa fungsi pustaka untuk pengelolaan arsip. Nah, fungsi-fungsi pustaka ini adalah biasanya instruksi-instruksi baku yang sudah tersedia di dalam suatu bahasa pemrograman. Ya, oke. Tetapi dengan sintaks yang berbeda-beda. Misalnya kalau kalian ngoding pakai C, ada ya, pakai fungsi pustaka atau primitif yang sama ini ya. Kalau mau pakai Java juga ada. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah open ya. Open itu untuk apa? Open ini adalah suatu fungsi untuk membuka sebuah arsip agar siap dibaca atau ditulis. Oke? Ya, seperti tadi kita kalau di Word itu kira-kira fungsinya adalah apa? Seperti new ya, membuat
dokumen baru. Belum isi ya. Oke. Nah, open ini kita tahu bahwa suatu prosedur ya itu ada istilah namanya apa? Apa sih budanya parameter itu? Parameter itu biasanya adalah menyimpan atau berupa nanti variabel atau nilai yang dilewatkan yang akan diolah di dalam suatu fungsi atau prosedur, ya. Nilai-nilai yang akan dimanipulasi. Nah, kalau kita bicara akan membuat suatu fungsi yang berguna untuk membuka suatu file, maka yang akan membedakannya apa? Nama file. Lalu satu lagi adalah kodenya, ya. Apakah dia dibuka untuk kita menulis atau untuk dibaca? Kalau untuk ditulis pakai kodenya 2, sedangkan dibaca kodenya 1, ya. Jadi 5 fungsinya, 5 fungsi untuk kelola arsip. Yang pertama adalah open ini nanti parameternya 2, nama file dan kode untuk dibuka, ya. Oke, kodenya. Kalau kodenya sama dengan 1, berarti ini untuk dibaca, ya. Kalau kodenya sama dengan 2, berarti ini filenya dibuka untuk ditulis. Sekarang apa sih yang terjadi ketika suatu file dibuka dengan diberikan perintah open? Nah, perintah ini memberikan instruksi pada sistem operasi untuk menempatkan pointer pada posisi awal suatu file, ya. Nih pointer ke file akan menempati posisi awal dari suatu file, ya. Mau untuk dibaca atau untuk ditulis. Ini yang terjadi, ya. Posisi awal. Nah, kalau dia adalah untuk ditulis, maka pointer inilah menunjukkan posisi di mana suatu rekaman akan disimpan. Sedangkan kalau dia untuk dibaca, pointer, apa yang ditunjuk pointer menunjukkan adalah posisi di mana suatu rekaman akan disalin dari file itu ke suatu variabel. Ya, gitu ya. Oke. Nah, yang kedua. Jadi ini baru menempatkan pointer. Ya, open. Nah, perwarupa yang kedua atau fungsi atau prosedur yang kedua adalah, jadi ini ya, menempatkan pointer. Pointer itu apa? Nanti kalian pasti belajar. Tapi ada istilah di dalam pemrograman itu sebetulnya, ya, selain cara pengolahan di dalam array yang aksesnya melalui index, maka ada lagi cara mengakses elemen dari suatu penyimpanan data, yaitu melalui pointer. Nah, mungkin semester depan kalian belajar dalam struktur data, ya. Nah, sekarang kita sudah tahu ya, ini menempatkan pointer, ya, ke posisi awal. Syarat dari open file, ya, yang untuk dibaca adalah file tersebut harus sudah
sudah ada, ya. Sedangkan untuk ditulis dia tentu saja mungkin belum ada, atau bisa juga sudah ada dan bisa datanya ditimpa, ya, diedit. Nah, di sini yang kedua adalah every. Nah, every ini adalah pasangan. Jika kita membuka file untuk dibaca, maka pembacaan, ya, satu persatu atau secara sekuensial nanti elemen datanya dilakukan lewat fungsi yang namanya fread. Nah, fread itu parameternya dua, nama file dan variabel, ya, variabel record. Kenapa? Variabel record inilah yang akan menyimpan data hasil pembaca. Ya, contohnya nih, fread rekaman NHS. Nah, apa yang ditunjuk oleh pointer ini, ya, akan disalin ke variabel, gitu ya. Nah, apa syarat kita bisa melakukan fread? Syaratnya adalah selama pointer ini tidak menunjuk tanda akhir dari file. Kan nanti kita baca satu persatu, ya. Berapa kali kita membaca, kita yang tentukan. Apakah kita akan membaca sampai seluruhnya terbaca, atau kita hanya membaca tiga rekaman saja, nggak masalah. Tetapi syaratnya adalah ketika kita memberikan instruksi fread, pastikan dulu apa yang ditunjuk oleh pointer ini bukanlah tanda akhir dari arsip. Kan dia gini, setiap fread, ya, rekaman yang ditunjuk akan disalin ke variabel, lalu pointer ini otomatis akan berpindah ke rekaman berikutnya. Itu yang terjadi. Sehingga karena dia berpindah, maka suatu saat kalau dilakukan fread terus, suatu saat dia akan mencapai apa? Tanda akhir dari file. Nah, kalau dia sudah tanda akhir dari file, nggak boleh dilakukan fread. Kalau dilakukan akan terjadi error, ya. Oke. Nah, ini ya rekaman berikutnya. Oke. Nah, lalu ada lagi pasangannya yang berikutnya adalah fwrite. Fwrite ini kita beri perintah jika si filenya dibuka untuk ditulis, ya. Kalau fwrite, kalau pasangannya adalah opennya dengan 1, sedangkan fwrite kalau opennya 2. Jadi nanti variabel record ini sudah berisi nilai yang akan kita simpan ke dalam file pada posisi yang ditunjuk oleh si pointer, ya. Ada syaratnya nggak berapa maksimal kita fwrite? Tergantung, ya. Nanti batasannya adalah selama masih ada tempat kosong di dalam media penyimpanan sekunder. Kalau penyimpanan ke array atau matris kan dibatasi oleh ukuran. Kalau ini nggak ada batasan, ya. Oke. Nah, nanti satu lagi, ya, setelah itu, baik setelah kita fread maupun fwrite, ya, dan sebelumnya sudah open, maka kalau kita tidak ingin lagi berurusan dengan filenya, maka kita bisa melakukan close, yaitu menutup arsip tersebut. Dengan arsip tersebut sudah di close, berarti dia tidak bisa dibaca atau ditulis lagi sampai dia dibuka, ya. Oke. Nah, ada yang kelima. Kelima ini sebetulnya adalah tambahan
yaitu EOF, kemudian nama Y. Ini tadi adalah fungsi yang kita perlukan untuk memeriksa apakah pointer sedang menunjuk tanda akhir dari suatu arsip. Jika fungsi ini mengembalikan true, berarti tanda akhir arsip sudah dicapai dan kita tidak bisa melakukan F-read lagi, ya. Nah, dengan 5 fungsi ini kita bisa membuat arsip beruntun maupun melakukan pembacaan terhadap suatu arsip yang sudah dibuat. Mana dulu yang kita lakukan? Membuat arsip dulu atau membacanya? Membuat dulu, nggak mungkin kita bisa baca kalau dia belum pernah benar. Nah, sekarang kita lihat ya, template dari traversal terhadap arsip itu sangat sederhana, ya. Sebetulnya kita fokus aja, ya. Kalau kita buat arsip, minimal kita menggunakan 3 perintah dasar ini, yaitu open, lalu F-write dan close, ya. 3 ya yang terpakai, open, F-write dan close. Kenapa ada pengulangan? Agar kita bisa menyimpan sejumlah rekaman. Kalau cuma mau 1, berarti tinggal hanya 1, nggak perlu ada pengulangan. Bahkan kalau cuma kita ingin create kosong, berarti cukup open lalu langsung close tanpa pernah F-write, ya. Kalau demikian berarti apa? Kita membuat sebuah file kosong, ya. Nah, ini bisa kita variasikan, ya. Variasinya nanti ini kan file of integer. Ini kalau file integer juga, tapi apa? Datanya diinputkan dari keyboard, ya. Oke, kalau ini datanya bertipe rekaman, ya. Ini jangan lupa baca dulu rekamannya baru ditulis, ya. Oke, selalu 3 ya kalau membuat sebuah file dan menyimpan data ke dalam file tersebut, ya. 3 jenis perintah untuk kelola arsipnya. Sekarang kalau untuk membaca, nah, untuk membaca template-nya gimana? Kalian coba foto ini. Foto dulu, biar ingat. Nah, ini ya. 1 nanti kita ngoding, coba silakan difoto. 1, ya. Kita ini latihannya dari sini. Beda dengan yang dua kelas sebelumnya. Oke, ini yang kedua. Oke, sudah. Yang lain nggak foto nih, ya. Ini yang ketiga. Oke, ya. Nah, sekarang kita lihat yang membaca arsip. Traversalnya seperti apa? Traversalnya begini, ya. Open arsip. Nah, tadi kan F-read ini syaratnya apa? Tidak boleh melakukan F-read kalau dia menunjuk tanda akhir dari arsip. Makanya sebelum di F-read, dia diperiksa dulu apakah dia sedang menunjuk tanda akhir dari arsip atau tidak si pointernya. Jika iya, dia langsung terminasi. Jika tidak, maka dia di F-read dan rekaman yang dibaca itu bisa diproses. Ini template-nya ya, berarti ada 4 fungsi yang digunakan. Open dengan kode 1, lalu fungsi EOF, lalu F-read dan close. Di Java ternyata close-nya ini nggak dilakukan, dianggap otomatis diserahkan pada sistem operasi, ya. Oke. Nah,
Ini kalau bilangan, coba. Itu tadi kalau rekaman, ini untuk bilangan. Cukup untuk di sini saja ya. Hari ini teorinya sampai di sini, kita coba langsung ngodingnya biar waktunya cukup panjang. Dan kita coba ya ke Java. Oke, kita mau coba dulu untuk arsip C ya. C mana yang C? Nah, saya tutup dulu ininya rekamannya biar nggak panjang.